Atau bener gak ki rambutnya. Kembali lagi di channel aku Argung Kreatif. Oke, di video kali ini bakal bahas gimana sih cara bikin rak tanaman dari esbes. Sebenarnya nggak bikin sih, tapi lebih cara masang. Nah, seperti itu ya, cara pemasangan. Tapi kalau sebenarnya sih agak bingung ya mau buat konten ini karena banyak yang udah bisa. Tapi ada juga orang itu pembeli itu misalnya beli bunga seperti ini ya, cuma lihat-lihat gini, oh ini tok, oh begini aja, terus dia tuh bingung pas di rumah, loh ini kalau gini aku buat naruh tanaman kok rusak lah. Itu yang jadi pertimbangan dalam video ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu untuk yang ditempatkan di rak ini tuh harus yang enggak terlalu berat ya, untuk tanaman yang tidak terlalu berat. Jadi kurang lebih untuk media minimal paling berat 1:2. 1:2 ya teman-teman. Jadi tidak full tanah, nanti bakalan susah kalau full tanah. Selanjutnya enakan itu pakai, duduk dulu. Selanjutnya itu enakan itu pakai yang ukuran berapa untuk esbesnya. Untuk esbes tersendiri aku menggunakan ukuran, biasanya ngukurnya itu enak berdiri ya, biasanya ukurnya itu dari panjang. Kalau ini aku pakai yang panjang 240 cm atau 2,4 meter. Kenapa gak pakai yang 3 meter? Kalau 3 meter nanti untuk pencarian kayunya nanti lebih susah, karena mengeluarkan biaya juga. Memang bener sih lebih hemat untuk wadahnya lebih panjang. Tapi kalau menurutku pas yang ukuran 240. Jadi selera orang masing-masing beda ya teman-teman. Terus untuk ininya gimana sih bang? Yang pertama itu bisa kita pakai, aku ganti kameranya dulu ke depan. Nah, bisa pakai batako seperti ini. Jadi batako itu yang pertama itu bawah ini, gak ketok ya, bentar teman-teman, pindah tempat. Nah, ini kan lebih kelihatan. Jadi biasa aku nanam di sini. Ini jadi untuk batako yang horizontal ini tidur. Lah ngel horizontal sing turu iki ya wes ngene ngono ya. Untuk yang horizontal ini, jadi untuk ke tanahnya ini tidak aku semen. Jadi tidak aku pakein perekat. Gunanya apa sih? Nanti semisal mau dipindah-pindah, tinggal mindahin ini aja diangkat. Jadi nggak perlu nggak perlu nyongkal-nyongkal gitu, nggak perlu. Terus yang kedua, ini kita buat lurus vertikal. Ini disemen di bagian ini, jadi membentuk sambungan T, bener ya, T tidur. Bentuk sambungan ini jadi 1, 2. Jadi lebih hemat daripada batako yang kita tumpuk 1, 2, 3, 4. 4 dikali ini kakinya ada 6. 4 kali 6 itu udah 24 ya. Tapi kalau ini cuma pakai 12 kaki seperti ini. Nah bang, kalau kita pakai kayu itu awet gak sih bang? Kalau pakai kayu itu resikonya itu dengan dengan rayap-rayap yang ada di tanah itu resiko banget. Terus untuk beban tanaman segini banyak juga
juga terlalu berat ya. Kalau untuk ini, untuk bambu itu, untuk paranet ini kan, paranet nggak ada beban. Maksudku nggak ada beban itu, bebannya nggak terlalu berlebihan lah. Jadi kan cuma paranet saja, seperti itu. Jadi lebih hemat ya. Kita itu nggak perlu gengsi, jadi mikirin fungsi aja. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau adanya budget segini ya segini aja. Jadi nggak usah maksa kalau itu, kalau usaha. Jadi santai-santai aja gitu. Terus untuk bagian bawah ini udah ya, untuk pondasi ini udah. Terus untuk bagian bawahnya ini jadi pakai kayu. Ini juga udah mulai. Nah ini loh kayu yang aku omongin, kayu itu seperti ini loh. Nanti bisa seperti ini kena rayap. Untuk bagian kayu, kayunya ini pakai, yang pertama itu satu lurus sana itu full, satu lagi lurus ke sana. Terus itu ditambahin lagi untuk yang tengah. Untuk yang tengah ini jadi ini ke sini. Jadi untuk pemasangannya ini usahakan pondasi ini tidak terlalu ke bagian luar. Jadi dipasin di sini agar bagian sini itu tidak terlalu apa ya lengaran nih. Tidak terlalu lonyot ya. Apa ya? Tidak terlalu gini ke bawah lah. Jadi lupa. Jadi bisa digambarkan di sini 1 2 1 2 3 4, kelihatan nggak ya, 5 6. Jadi dari 6 titik ini, satu ke sini kan, ini udah untuk panjangnya. Satu lagi ke sini, penggambaran aja ya. Terus kalau misal ini tidak terlalu berat untuk apa namanya, untuk beban yang tidak terlalu berat, ini 2 ini aja udah cukup. 2 kayu ini aja udah cukup. Dan pemasangan tidak terlalu di luar, jadi agak masuk ke dalam itu udah cukup seperti ini. Ini kan cuma 2 ya teman-teman. Tapi kalau untuk beban berlebih, aku saranin ditambah lagi untuk 1 2 3. Jadi 3 ini tuh udah beban seberapa itu udah kuat. Seperti mudah halnya kita lihat pondasi dari atap lah, sama seperti pemasangan atap asbes itu. Terus untuk pondasi ini bang, biasanya orang itu pakai apa saja sih bang? Untuk pondasi ini, yang pertama itu batako seperti ini, ditumpuk seperti ini, lebih ekonomis, hemat tenaga, hemat biaya, karena cuma 12. Untuk semen ecer itu sudah bisa ya. Terus daripada ditumpuk 4 gini, nanti lebih kadang apa ya, lebih terpaut di biaya dan juga tenaga. Terus ada juga yang pakai itu pipa, jadi pipa cor-coran itu lebih ini bro, lebih awet. Untuk pipa cor-coran itu, lebih awet. Tapi kalau pipa cor-coran kita tidak bisa memindah-mindahkan, jadi tidak bisa dimindah-pindahkan. Terus ada juga yang pakai kayu itu bisa, tapi kita harus sering memantau kapan kayu itu harus diganti, seperti itu teman-teman. Terus untuk apa lagi ya, pemilihan kayu bawah untuk asbes ini, jadi seperti biasa ya, seperti kayu pada bangunan-bangunan itu loh kayunya.
jadi bukan kayu biasa, jadi kayu yang buat atap-atap itu, Terus estimasi biayanya dari sini berapa sih Bang? Untuk ini lebih murah tentunya, karena untuk asbes ukuran 240 sendiri itu kalau di sini cuma 40.000 ke atas. 40.000, nggak nyampe 50.000 lah. Seperti itu. Untuk batako kalau di sini 2.000 ya kalau nggak salah. Untuk satu batako, jadi lebih hemat. Untuk kayu itu gak sama yo. Kalau setiap daerah agak bisa ngira-ngira ya, pokok segitulah. Terus untuk muat berapa sih Bang untuk tempatnya? Jadi seperti ini ya, bisa kalian lihat kalau untuk daun yang besar. Tapi kalau untuk daun yang kecil seperti ini lebih ringkas. Lumayan lah. Jadi kita lebih semangat dalam menanam. Jadi nggak di bawah sini maksudnya. Nah oke, seperti itu aja bagi teman-teman. Jadi itu kita nggak harus beli rak besi baja ringan, itu harganya itu lebih, kalau aku bilang lebih mahal dari tanamannya, itu nggak usah. Tapi kalau teman-teman ada uang lebih ya silahkan. Tapi kalau untuk yang cuma nuruti fungsi dari tempat ya seperti ini udah bisa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, bantu jam tayang ya. Jam tayangnya masih kurang. Nanti kalau masih bingung aku bikinin tutorial cara membuatnya ini. Tapi selebihnya ini tuh sama seperti atap asbes itu loh, sama sebenarnya. Jadi cuma yang beda itu dari Yang beda itu cuma dari pondasinya aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanam.